Oke, kita lanjut ke Malaysia. Eh, Informasi umum nih. Moto Malaysia itu bersekutu bertambah mutu. Kalau Mama Indonesia itu motonya atau semboyannya itu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Terus lagu kebangsaan itu negaraku. Terus Malaysia negara federasi terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan. Nah, terus tunggu ya, sabar saja ada yang minta PPT. Terdiri dari 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan, yaitu Malaysia bagian barat dan bagian timur. Bagian timur oleh Kepulauan Natuna. Nah, yang ini nih peta Malaysia, nanti kita lihat ya. Terus Malaysia bagian barat ada Johor Darul Takzim dan Kelantan Darul. Bagian barat berarti di sini. Nah, Kuala Lumpur juga terletaknya di bagian barat. Terus Naim Kedah Darul Aman, Melaka Benda Raya Bersejarah, Negeri Sembilan Darul Khusus, Pahang Darul Makmur, Perak Darul Rizwan, Perlis Indera, Kayangan, Pulau Pinang, Pulau Mutiara, Selangor Darul Ehsan, Terengganu Darulan. Wilayah persekutuan itu yaitu Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi wilayah persekutuannya itu Kuala Lumpur dan Putrajaya di Malaysia bagian barat. Kalau Mamai bagian timur itu Sabah negeri di bawah Bayu, Sarawak Bumi Kenyalang, wilayah persekutuannya itu Labuhan. Wilayah persekutuan itu kayak pusat apa ya? Pusat ekonomi atau pusat pemerintahan gak sih? Aku jujur nggak begitu paham sih maksud persekutuan. Coba ya kita cari. Nah, wilayah persekutuan adalah salah satu negeri yang berbentuk persekutuan tanah Melayu. Wilayah persekutuan diperintah secara langsung oleh pemerintah federal di bawah kekuasaan Perdana Menteri. Wilayah persekutuan, jadi singkatnya wilayah maaf, maaf. Wilayah kepemerintahan yang apa ya? Yang pokoknya wilayah pusat lah. Wilayah pusat Malaysia itu ada tiga. Mungkin begitu ya maksudnya. Kalau di bagian barat itu ada Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kalau mamanya di bagian timur ada Labuhan. Nah, ini eh, Raja Tengku Abdullah ini presidennya atau rajanya? Kayaknya raja ya. Tunggu ya, sabar aku coba cari dulu. Raja Tengku Abdullah, kayaknya raja ya. Nah, Raja Malaysia. Nah, ibu kota Malaysia itu Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kalau Putrajaya ini kayak administrasinya atau pusat kepemerintahannya itu di Putrajaya, tapi kalau Kuala Lumpur itu ibu kota dan pusat perekonomian. Gimana ya nyebutnya? Pokoknya ya ibu kota itu ada dua nih. Ada yang Kuala Lumpur dan Putrajaya. Putrajaya itu untuk administrasi kepemerintahan. Bahasa resminya ada Melayu dan Inggris. Terus kepemerintahannya itu ada monarki konstitusional yang dipertuan agung atau rajanya lah singkatnya yaitu Tengku Abdullah, Perdana Menterinya Ismail Sabri Yaakob. Luas wilayahnya 332.370 km, hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Pendapatan per kapita tahun 2018 yaitu 9,8 9 ribu ko, 9 maaf, maaf.
9.824 sekian-sekian pada tahun 2015 dan pada tahun 2020 yaitu 10.192 US dollar pendapatan per kapitanya dan Malaysia masih masuk ke negara berkembang karena pendapatan per kapitanya masih di bawah 12.000, belum di atas 12.000. Terus mata uangnya yaitu ringgit atau RM. Zona waktunya itu MST atau UTC. Jadinya sama zona waktunya itu dengan waktu Indonesia Barat kayaknya. Peta Malaysia. Nah, peta Malaysia itu ini nih. Nah, ini bagian Malaysia bagian barat. Nah, ini bagian barat. Malaysia Barat lah. Atau apa tadi namanya. Nah, sedangkan yang ini timur. Tuh kok ini agak ini ya, bukan tabletnya. Nah, ini bagian timur nih. Tunggu, tunggu. Nah, ini bagian timurnya. Nah, di bagian barat itu, di Malaysia Barat ada Johor Darul Takzim, Kelantan Darul, dan ini semua. Kota administrasi persekutuannya itu Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sedangkan kalau di timur itu ada Sabah, negeri di bawah Bayu, Sarawak Bumi Kenyalang, dan wilayah persekutuan itu Labuhan. Terus tadi itu yang di Pertuan Agung itu tuh Tengku Abdullah, Perdana Menterinya tuh Ismail Sabri Yaakob. Kemerdekaannya itu 31 Agustus, luas wilayah itu 332 kilometer, dan zona waktunya itu MST atau UTC plus 8. Nah ini ya, luas wilayah Malaysia. Dan alam Malaysia. Bagian barat terdiri dari pegunungan rendah. Nah, di bagian barat itu yang ini nih. Itu terdiri dari pegunungan rendah. Batuan terdiri dari batu granit dan batu kapur. 70% luar wilayah ditutupi hutan, luas wilayah ditutupi hutan. Pantainya berawa-rawa dan berlumpur. Gunung tertinggi yaitu Gunung Kinabalu. Mungkin kita pernah dengar ya Gunung Kinabalu. Di Upin Ipin gak sih? Kayaknya enggak deh. Gunung Kinabalu. Yang tingginya 4.100. Tunggu ya. Yang tingginya itu 4.175 meter di atas permukaan laut, DPL. Nah, ini nih Gunung Kinabalu di Malaysia. Nah, habis itu udah ya. Nah, iklimnya beriklim tropis, curah hujannya rata-rata 2.540 mm apa ini? Per tahun. Suhu rata-ratanya 27 Celcius, hujan November sampai Maret sama kayak Indonesia dan Singapura karena terletak di iklim tropis dan dilewati angin muson barat dan timur. Kemaraunya Juni sampai September. Letak astronomis 1 LU sampai 7 LU. Terus bujurnya 100 BT sampai 119 BT. Batas wilayah bagian utara yaitu Thailand, Laut Cina Selatan dan Brunei Darussalam, selatan Singapura dan Indonesia, timur Laut Cina Selatan, barat Selat Malaka dan Indonesia. Nah, iya ya ini. Jadi bagian barat itu masih ada Indonesia. Nah, terus kerjasama Indonesia dengan Malaysia, hubungan diplomatik, terus bidang ekonomi, bidang jasa, penerbangan GIA dan MAS. Aku nggak begitu paham nih maksudnya penerbangan GIA dan MAS. Maka dari itu kita cek di Google apa nih Garuda Indonesia dan Malaysia Airlines ya, kayaknya gitu. Nah, terus bidang budaya, pendidikan, pembakuan ejaan. Mungkin pembakuan ejaan itu kayak bahasanya gitu. Apa namanya antara bahasa ini ngalangin ini
antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Karena kan serumpun ya. Nah, kayaknya gitu ya konsepnya. Jadinya kerjasamanya itu pembakuan ejaan bahasa Indonesia dengan Melayu. Terus bidang keamanan, berantas komunis dan Malindo. Malaysia, Filipina, Indo. Nggak tahu deh, lupa aku. Malaysia, Indo kalau nggak saya. Malindo. Ya, malah pesawat. Mana ya? Nah, ini bidang keamanan ya. Malindo. Nah, ini sidang GBC Malindo. Jadinya ya kayak kerjasama pertahanan gitu. Antara Malaysia dan Indonesia dengan Malaysia disebutnya Malindo. Ini aku kasih contohnya atau aku cari, yaitu yang pertama, karena aku penasaran. Maka dari itu, dengan rasa penasaran itu aku ada kemauan dan niatan untuk mencarinya. Yang kedua, untuk ilmu bersama. Terus kerjasama regional dan internasional. Kerjasama regional aktif di ASEAN. Regional itu kayak ASEAN, terus NATO. Nah, itu masuknya regional. Iya, kalau nggak salah. Enggak deh. Atau kayaknya nggak regional. Tapi ini NATO kan. Nah, regional itu kayak wilayah gitulah. Kalau mamanya bola itu ada eh, apa meh ada kayak apa meh eh, UFA. Nah, itu masuknya ke regional. Terus kerjasama internasionalnya aktif dalam berorganisasi internasional. Ini PBD ya, PBB ya maaf. Bukan OKI. Yaitu ada PBB, GNB, dan OKI. Nanti cari sendiri. Nah, terus multilateral Malaysia. Aktif dalam organisasi internasional ASEAN, IMF, APEC, dan OPEC. Kalau Mama Indonesia hanya aktif di ASEAN dan APEC. APEC itu eh, Asia, lupa lagi APEC itu apa. Terus OPEC ini kalau nggak salah pertahanan juga kalau nggak salah, aku lupa. Terus perekonomian Malaysia. Menggunakan sistem perekonomian seperti Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Korea Selatan. Elemen makroek, maaf, maaf, makroekonomi stabil. Aku kurang paham itu gimana. Terus tingkat inflasi dan pengangguran di bawah 3%. Malaysia pernah juga nih kalau nggak salah hampir masuk ke negara maju tetapi nggak jadi karena pendapatan per kapitanya masih kurang sedikit. Utang luar negeri rendah, simpanan pertukaran asing rendah, terus pendapatan per kapita 10.192 US dollar. Terus di bidang pertanian, faktor yang mempengaruhi yaitu ada faktor fisikal, muka bumi, iklim, dan aliran. Terus faktor modern, sistem pengairan modern, penggunaan benih bermutu tinggi, sistem pengangkutan maju, dan penggunaan racun serangga. Terus faktor ekonomi melalui bantuan modal dan adanya agensi kerajaan. Ini faktor yang mempengaruhi pertanian Malaysia. Pengekspor utama minyak kelapa sawit dunia. Terus 35% penduduk Malaysia terlibat dalam pertanian, 70% lahan digunakan untuk sektor pertanian, dan 45% pendapatan negara berasal dari sektor pertanian. Juga 70% bagian Malaysia itu tertutupi oleh hutan. Itu 70% dari wilayah Malaysia. Itu tertutupi oleh hutan. Ini aku ulangi lagi nih. Nih, 70% luas wilayah Malaysia ditutupi oleh hutan. Terus di perikanan, jumlah pengeluaran ikan di Malaysia yaitu 1.854.000 metrik ton, kalau nggak salah, atau tan, nggak tahu deh gimana yang baca. Terus jumlah orang yang terlibat dalam sektor perikanan sebanyak 149.518 orang. Sektor perikanan terbagi menjadi dua, yaitu sektor perikanan laut. Penangkapan ikan di laut
zona eksklusif ekonomi dan laut dalam. Zona maaf, maaf. Zona eksklusif ekonomi itu letaknya 200 meter setelah apa ya? Setelah daratan gitu. Dulu di IPS Pakasdi pernah dipelajari. Jadinya ilmu-ilmu yang di kelas 7 atau dari bahkan dari kita kecil SD itu diharapkan kita bawa terus, jangan sampai dilupain. Karena ini saling berhubungan satu sama lain untuk dikembangkan lagi materi-materi itu. Terus sektor perikanan peternakan, aqua, maaf, aquacultur, melihat kawasan seluas 32.000 hektar. Jadinya kayak apa ya? Kayak tambak gitu loh, tambak ikan, terus ternak lele gitu kalau di Indonesia. Terus perindustrian, faktor-faktor yang mempengaruhi perindustrian yaitu faktor dasar atau polis kerajaan, faktor modal, faktor teknologi, dan faktor buruh. Faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan kesan dasar penjajahan. Ini faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan ya, kesan dasar penjajahan. Dulu kan Malaysia itu kan dijajah sama sama Inggris ya. Terus proses sistem urbanisasi, urbanisasi itu perpindahan dari aku lupa lagi urbanisasi itu perpindahan dari wilayah padat penduduk ke wilayah yang rendah padat penduduk bukan sih? Atau sebaliknya? Oh, jadi kalau urbanisasi itu yang perpindahan penduduk perdesaan ke kota ya. Terus taburan penduduk yang tidak seimbang. Kepentingan sektor industri. Kalau taburan penduduk yang maaf ya, aku ulangi lagi. Kalau taburan penduduk yang tidak seimbang itu kayak perluasan penduduknya itu masih kurang inilah merata dan seimbang mungkin dari kualitas penduduknya dan lain-lain itu kalau menurutku ya. Terus kepentingan sektor industri yaitu menambah peluang pekerjaan, menambah pendapatan negara dan memperluas pemasaran. Jumlah dan pertumbuhan penduduk Malaysia. Jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 30.697 juta jiwa pada tahun 2015 dan pada tahun 2020 yaitu 32.730 juta jiwa. Sedangkan Indonesia pada tahun 2020 atau sekarang itu jumlah penduduk itu 270 jiwa. Jadinya butuh 9 kali penduduk Indonesia. Jadi penduduk Indonesia itu sama dengan 9 kali penduduk Malaysia, kurang lebih. Nah, terus dengan tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 1,3% per tahun. Tingkat pertumbuhan penduduknya itu masuknya tinggi. Karena pertumbuhan penduduk itu yang tinggi itu di atas 1% kalau tidak salah. Tunggu, kita cek lagi ya. Ini materi kelas 7 nih, yang hitung-hitungan nih sama Pak Kasdi. Moga aja nanti PTS gak ada hitung-hitungan. Cuman kayaknya enggak lah. Nah ini nih. Ini kalau di Indonesia itu 1,49% per tahun. Ini pada tahun 2014. Aku kalau nggak salah yang tinggi itu di atas 1% ya. Terus tingkat pendapatan per kapita Malaysia pada tahun 2015 yaitu 8.343 US dollar berdasarkan data dari United States Nation yang melakukan survei pada tahun 2010. Malaysia menempati peringkat 69 dari 193 negara. Pada tahun 2015, pendapatan per kapita Malaysia mencapai 25.833 US dollar dan menempati peringkat 64 dari 185 negara. Berarti karena pendapatan per kapita Malaysia itu naik menjadi 253 US dollar, maka dari itu Malaysia pernah menjadi negara maju. Tapi untuk sekarang negara maju di ASEAN yaitu hanya Singapura. Kalau nggak salah dulu Malaysia pernah jadi negara maju.
Oh, ternyata belum. Tapi kalau mama kita lihat dari data ini, berarti Malaysia pernah jadi negara maju. Karena pendapatan per kapitanya menjadi 25.833 US dollar. Terus kepadatan penduduk Malaysia. Kepadatan penduduk Malaysia pada tahun 2010 merupakan 8, maaf, maaf. Kepadatan penduduk Malaysia pada tahun 2010 merupakan atau adalah 86,44 per kilometer. Jadi persebaran penduduk Malaysia kurang merata sehingga sebagian besar penduduk berada di daerah perkotaan dan sektor perindustrian. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi yang padat itu kebanyakan di dekat di bagian-bagian kota. Ini kota apa aku lupa. Terus ini bagian, jadi yang warnanya kayak gini berarti masih jarang nih, atau masih sedikit lah, masih nggak merata. Sama halnya dengan Indonesia. Mungkin karena urbanisasi ya, jadinya eh, kepadatan penduduknya itu masih belum merata, sama halnya kayak Indonesia. Nah, ini bisa dilihat ya, data-data kayak gini. Cuman kalau kata Bu Sijo, data-data kayak gitu gak dikeluarin. Karena pasti data-data kayak gitu berubah-berubah setiap tahunnya. Nah, ini luas kawasan pada dan kepadatan penduduk sekilometer persegi. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini tinggal diamati aja. Aku nggak tahu ya keluar apa enggak, cuman semoga aja enggak. Palingan cuma mengamati data gitu. Terus usia harapan hidup Malaysia pada tahun 2012 yaitu 74,4 tahun dengan laki-laki mencapai 71,28 tahun dan perempuan 76,69 tahun. Meningkat 1 tahun dari tahun 2011 yang harapan hidupnya 73,29 tahun. Peningkatan usia harapan hidup juga didorong oleh fasilitas kesehatan yang ada dan merata tidak hanya di kota-kota besar saja. Kalau di Indonesia itu masih kurang. Harapan hidup Indonesia itu nanti kita bahas ya di PPT. Tadi udah ada ya PPT Indonesia. Kalau di pas Pak Asdi ya, pas pelajaran Pak Asdi, pertumbuhan penduduk Malaysia, kok Malaysia lagi. Usia harapan hidup Indonesia itu hanya 6,9 apa ya? 6,9 69 tahun usia hidupnya, usia harapan hidupnya. Terus tahun 2011 usia harapan hidupnya itu 73,29 tahun, sedangkan tahun 2012 yaitu 74,04 tahun. Nah, jadi meningkat nih 1%. Cuman besar itu. Terus laki-laki yaitu 71,28 tahun, sedangkan perempuan 76,69% tahun. Harusnya ini 76,69 tahun aja. Itu usia harapan hidup. Nah, ini terus etnis di Malaysia. Yang pertama ada Bumi Putra atau kayak pribumi lah singkatnya. Bumi Putra atau pribumi atau orang asli Melayu gitu. Kalau menurutku kayak gitu ya. Itu 50,4%. Terus Cina, kamu Cina yang baik. Aku beri es krim. Nah, itu 24,7%. Terus India atau Tamil yaitu 7,1% dan Kalimantan atau Dayak Iban yaitu 9%. Aku jadi ingat yang meme yang kamu Cina yang baik, aku belikan es krim. Terus agama di Malaysia, yang mayoritas di Malaysia ini Islam sebanyak 60,4%. Terus Buddha 19,2%, terus Tionghoa 2,6% dan lain-lain. Ini Kristen ini masuknya berarti 9%-an lah. 8 sampai 9%-an untuk agama Kristen. Terus bahasa di Malaysia. Bahasa resmi di Malaysia yaitu bahasa Melayu. Bahasa Inggris banyak dipakai di Malaysia dalam bisnis dan edukasi. Jadi bahasa Malaysia
Mungkin karena Malaysia juga bekas jajahan Inggris, terus apa apa ya semakmuran atau apa ya? Jadi kayak semakmuran itu kayak kumpulan negara-negara jajahan Inggris, contohnya kayak Australia, terus Malaysia dan lain-lain itu kayak ada organisasinya tersendiri lah buat perkumpulan negara-negara jajahan Inggris. Jadinya bahasa Inggris juga banyak dipakai. Jadi bahasa Inggris juga sering jadi kayak bahasa Malaysia, kayak bahasa Jaksel gitu. Jadi bahasa Melayu dicampur bahasa Inggris. You know lah, atau bahasa apalah. Bahasa Malaysia yang dicampur-campur di Filipina juga lumayan banyak tuh. Bahasa Maksel, Malaysia Jaksel. Malaysia Selatan. Bahasa Mandarin banyak dipakai di kota Ipoh dan kota-kota yang banyak terdapat etnis Cina-nya. Tionghoa. Nah, tugas sebutkan satu letak astronomis Malaysia dan geografis negara Malaysia. Malaysia itu satu LU sampai lupa aku sampai berapa LU. Nah, Malaysia itu satu LU sampai 7 LU dan 100 BT sampai 119 BT. Terus utara Malaysia itu ada Thailand dan Laut Cina Selatan. Terus selatan itu ada Laut Cina Selatan. Terus Brunei, Darussalam. Selatan Malaysia itu ada Singapura dan Indonesia. Bagian timur Malaysia itu ada Laut Cina Selatan. Dan bagian barat Malaysia ada Selat Malaka dan Indonesia. Nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Terus kapan Malaysia, maaf. Dan jauh udah ya. Terus siapa raja dan perdana menteri Malaysia yang sekarang? Ini nih. Raja Tengku Abdullah dan Sabri Yaakob. Kapan ke Malaysia memperoleh kemerdekaan? Sebenarnya kalau kalian nonton Upin Ipin, kalian tahu. Jawabannya 31 Agustus 1950 berapa ya? Kimi 1957. Kimi dan na 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 na. Terus apa semboyan dan moto dan apa lagu kebangsaannya? Nah, moto Malaysia itu ini mana ya? Itu mana sih ini moto Malaysia ini? Nah, moto Malaysia itu bersekutu bertambah mutu. Terus lagu kebangsaannya itu negaraku. Kalau Singapura gampang. Ibu kota Singapura, lagu kebangsaan majulah Singapura, moto juga majulah Singapura. Sebutkan komposisi asal penduduk dan komposisi agama di Malaysia. Mayoritas penduduk Malaysia itu putra bumi atau pribumi kalau menurutku. Yang ini nih. Terus Cina, Bumi Putra. Nah, Bumi Putra, Cina, India atau Tamil, dan Kalimantan atau Dayak Iban. Terus agama mayoritas itu Islam, Buddha, terus Kristen, Tionghoa, dan lain-lain. Sebutkan 5 negara bagian dan 5 tempat wisata yang terkenal. 5 negara bagian itu ada Johor, terus Darul Takzim atau apalah itu. Negara bagian ya. Kalau umpamanya kok semakmuran lagi. Kalau umpamanya persekutuan itu ada Kuala Lumpur dan Putrajaya. Negara bagian itu ada berarti ada kayak gini nih. Darul apa meh? Ada Darul Takzim, Kelantan Darul, Sabah Negeri di Bawah Bayu, Sarawak, terus eh, Pulau Mutiara, Pulau Pinang, terus Selangor Darul Ehsan dan lain-lain. Nah, itu negara bagian. Kalau namanya eh, bukan persemakmuran, apa sih ini namanya? Aku aku belum begitu hafal ya. Kalau umpamanya persekutuannya, wilayah persekutuan, nah itu ada Kuala Lumpur, Putrajaya, dan eh, Selabu, kalau nggak salah aku, dan Labuhan, Labuhan. Kuala Lumpur dan Putrajaya itu ada di bagian barat, sedangkan kalau mamanya Labuhan itu ada di bagian timur. Sebutkan mata uang dan zona waktu Malaysia. Mata uang Malaysia itu ringgit, sedangkan zona waktunya itu
8 plus ETC, UTC. Kalau WIB itu berapa UTC ya? Oh, berarti Malaysia masuknya UTC ya? Waktu bagian tengah, bukan ke waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini juga jangan lupa dicatat ya. Kalau waktu Indonesia Barat itu UTC plus 7, terus kalau Barat itu UTC plus 8, dan UTC plus 9 itu waktu Indonesia bagian timur. Mungkin aja keluar kan? Waktu Indonesia Barat berapa UTC? Terus gambarlah bendera Malaysia dan apa artinya? Apa nih? Waduh, apa arti bendera pelangi? Nah, kita bisa lihat nih. Fakta jalur gemilang. Nah, ini nama bendera Malaysia. Kalau mau Indonesia kan kayak merah putih, sangsaka merah putih. Nah, terus bulan dan bintang melambangkan agama Islam sebagai agama persekutuan negara. Terus bintang pecah 14 karena kayaknya memiliki 14 ini. Coba ya kita hitung. Kita coba hitung ya. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan, lan, lun, 11, 12, 13, 14. Wah, ada 14 nih, bintang pecah 14. Itu menunjukkan perpaduan 13 negeri dan satu wilayah persekutuan. Mungkin pas awal kemerdekaan begitu. Negara bagiannya itu ada 13 dan satu wilayah persekutuan yaitu Kuala Lumpur pada waktu itu. Terus warna kuning anak bulan dan bintang. Nah, yang biru maaf, yang warna biru nih melambangkan warna duh, yaitu melambangkan warna diraja Duli yang Maha Mulia Agung. Terus warna biru tua menunjukkan perpaduan rakyat berbilang kaum dalam negara. Ya, kayaknya banyak ini nih, apa namanya? Kayak beragam gitu. Warna biru tua itu artinya keberagaman. Terus warna merah menunjukkan keberanian, warna putih menunjukkan kesucian dan keluhuran. Nah, itu arti bendera Malaysia. Nanti bisa kalian kalau mau belajar-belajar lagi, kalian bisa baca-baca atau bisa nonton lagi, bisa nonton videoku. Nanti aku upload di YouTube. Nah, jadi wilayah lokasi di Malaysia itu ada Legoland, terus ini apa namanya gedung Menara Kembar Petronas, terus apa lagi tuh? Aku belum pernah ke Malaysia, jadinya kurang tahu. Dulu pernah ke Singapura, cuman bentar doang, cuman 2 hari. Itu pun cuman belanja oleh-oleh. Sama ke mana itu Disney World atau apalah itu namanya. Nggak tahu sih aku. Soalnya pada saat itu aku males aku, walaupun udah umurku udah kelas berapa ya? Pokoknya sebelum pandemi, benar-benar sebelum pandemi. Kelas 5 atau kelas 6 lah. Cuman aku udah wibu sih saat itu, jadinya aku nggak begitu peduli. Oke, jadi ya begitu ya.